Baik pemirsa, selamat berjumpa lagi, selamat bergabung dengan Indonesia Nyayur dalam episode 10 menit bersama pakar. Bersama saya ada Bapak Dr. Bagus Kukuhudiarto. Beliau adalah peneliti senior di Badan Litbang Pertanian. Sehari-hari bekerja pada bagian entomologi di Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Pak Bagus, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat bergabung dengan Indonesia Nyayur, Pak Bagus. Pada episode sebelumnya kita bicara tentang bagaimana kerusakan tanaman sayuran oleh penyakit kuning yang disebabkan oleh Begomo virus, Pak Bagus. Pada episode sebelumnya Pak Bagus bercerita tentang penularan penyakit ini, patogennya adalah virus, ditularkan oleh serangga penular yang disebut dengan kutu kebul. Ya. Kita kenal kutu kebul atau kita dalam bahasa lainnya disebut dengan Demisiata baci. Pada episode sebelumnya Pak Bagus sudah menerangkan bagaimana kita harus memulai dengan persiapan pesemaian yang sehat yang tidak tertular oleh virus. Kita mendapatkan semaian yang sehat yang tidak tertular virus. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan di lapangan, Pak Bagus? Untuk yang di lapangan, Pak, kita hanya jadi pada saat kita pertama adalah pengolahan lahan, Pak. Nah, pengolahan lahan ini harus dilakukan semacam Ya, terus Pak Bagus, terus. Ya, jadi pada saat awal adalah pada saat pengolahan lahan, itu pada saat pencangkulan pertama, Pak, itu atau pengolahan pertama itu kita jemur, Pak. Kita jemur, kemudian kira kita sekitar 2 minggu atau 3 minggu, kemudian setelah itu yang kedua adalah penggunaan mulsa plastik. Nah, dalam penggunaan mulsa plastik itu pun pada saat pelubangan itu harusnya begitu masang mulsa plastik jangan langsung dilakukan pelubangan. Tapi kita biarkan dulu selama 2 minggu. Nah, di samping kita dalam pelubangan itu, Pak, di dalam pengolahan itu kita juga harus menyiapkan lahan untuk border jagung, Pak, untuk penanaman border jagung. Jadi sambil sekitar 1 meter. Persiapan lahan kita harus tanam jagung di kelilingnya. Ya, jadi itu dikelilingi dengan tanaman jagung, Pak. Ya. Nah, jarak antara pertanaman jagung dengan cabai itu kira-kira sekitar 1 meter. Kemudian tanaman jagung itu ditanam sebulan sebelum tanam cabai. Oke, berarti ketika kita mulai menyemai, itu saat itu juga kita harus tanam jagung sebagai border, ya Pak. Ya, sebaiknya seminggu, Pak, seminggu sebelum semai. Oke, karena seminggu sebelum semai kita tanam jagung dulu. Seminggu sebelum semai kita tanam jagung dulu, Pak. Ya. Agar kita tahu persis bahwa border jagung kita itu memang tumbuhannya sudah rata. Oke. Nah, kalau jagung tumbuhnya sudah rata, baru kita semai. Artinya bahwa jangan sampai nanti setelah kalau pas barengan begitu kita semai cabai, tanam jagung juga, khawatirnya nanti ternyata jagungnya tidak tumbuh gitu, Pak. Baik. Kalau jagungnya tidak tumbuh, nanti akan terlambat. Jadi nanti persemaiannya akan terlambat, Pak, nanti dalam tanamnya. Oke. Sehingga nanti jagung masih pendek, ini tanaman cabai sudah masuk. Oke, jadi gini, coba saya simpulkan. Cabai akan ditanam ketika jagung sebagai barir, itu sebagai pembatas, itu sudah umur 1 bulan. Satu bulan itu pemirsa berarti kira-kira sudah di atas 1 meter nih tinggi tanaman. Ya, 1 meter, Pak. Sehingga dengan demikian maka
Bemisia tabaci, kutu kebul tadi bisa dipotong kalau dia sedang penerbangan masuk ke tanaman cabai. Jadi ini untuk menghindari, fungsinya untuk menghindari terjadinya pergerakan Bemisia tabaci dari luar ke tanaman cabai kita. Itu ya Pak Bagus kira-kira ya. Baik, berikutnya apa Pak Bagus? Kemudian setelah kita tanam jagung, sebelum persemaian itu masuk Pak, sebelum persemaian itu masuk ke dalam lahan, ke lapangan, itu lahan harus disanitasi dulu. Guma-gumanya harus disanitasi Pak, terutama guma-guma seperti babadokan, cacabean itu yang sebagai inang virus kuning. Itu dibersihkan dulu sebelum kita tanam cabai. Pemirsa, tadi dalam episode sebelumnya Pak Bagus menyampaikan bahwa virus ini juga menyerang beberapa gulma, ada babadotan, ada cabai-cabean dan lain-lain. Oleh karena itu, dan gulma yang terserang itu menjadi sumber inokulum, menjadi sumber penular. Oleh karena itu, sebelum kita bertanam cabai, maka gulma yang terserang tadi kadang-kadang sudah terserang tapi tidak muncul gejalanya. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum tanam cabai, gulma memang harus bersih. Apakah mau menggunakan herbisida atau secara manual, saya kira dipersilakan saja. Gitu ya, Pak? Kebersihannya itu Pak, itu bukan hanya di lahan saja, tapi yang di bawah jagung juga harus bersih Pak. Ya, oke. Yang di bawah tanaman jagung juga harus bersih. Ya. Baik, berikutnya Pak Bagus. Setelah disanitasi, nah baru dilakukan penanaman Pak. Penanamannya dilakukan kalau bisa sore hari. Oke. Kenapa sore hari? Seperti yang menyambung yang saya katakan tadi, karena Bemisia ini dia aktifnya pada pagi hari antara jam 7 sampai jam 11. Nah, kalau kita nanamnya pada saat pagi hari, itu nanti pada saat kita membawa persemaian dari tempat persemaian menuju ke lahan, itu nanti kalau misalnya pagi hari itu akan mobilitasnya, vektornya akan tinggi Pak, sehingga dia akan kemungkinan akan hinggap di persemaian pada saat kita bawa. Oke. Oleh karena itu sebaiknya sore hari. Kalau sore hari karena mobilitasnya rendah, sehingga pada saat kita bawa persemaian ke penanaman itu tidak akan terjadi penerbangan Pak, sehingga tidak akan hinggap ke cabai yang kita bawa tadi. Baik. Berikutnya Pak Bagus, apalagi yang harus kita lakukan? Nah, kemudian setelah kita tanam, nah baru nanti kita lihat pertumbuhannya. Kalau misalnya masih ada kelewat, katakanlah tanaman cabai umur sebulan atau umur 3 minggu sudah mulai gejala kuning, sebaiknya kita cabut Pak. Ya, karena Pak Bagus coba saya tangkap ya. Kantong kresek. Jadi saya tangkap ya. Jadi kenapa yang sudah terserang harus dicabut? Karena kalau tidak dicabut, maka ini akan menjadi sumber penular bagi yang lain. Ya. Nah, begitu ada terserang, baru mulai keluar itu segera cabut. Nanti kita bisa lakukan penyulaman ya Pak Bagus ya. Ya, dan itu jangan sayang Pak, karena kadang-kadang petani sayang itu. Ada buah 1-2 karena itu tidak akan berbuah. Kalau dari mulai umur 3 minggu setelah tanam itu sudah mulai kelihatan kuning, itu nanti harus segera dicabut aja Pak, karena itu tidak akan berbuah nanti. Nanti tidak akan produktif ya. Ya, tidak akan berproduksi, tetapi menjadi penular, inang penular. Baik, berikutnya Pak Bagus barangkali. Nah, setelah ditanam, setelah itu baru kita lakukan pengendalian Pak. Nah, pengendalian ini kita gunakan dengan menggunakan insektisida yang bersifat repelen. Nah, kita punya ada itu pestisida nabati Pak yang serewangi Pak. Kita bisa gunakan serewangi sebagai repelen. Kita semprot dengan serewangi itu seminggu 2 kali Pak, dengan konsentrasi dengan minyak serewangi tadi 1 liter per 2 mili atau 2 mili per 1 liter. Oke, dalam 1 liter air serewangi per 1 liter. Serewangi, jadi 0,2%. Ya. 0,02%. 0,02% Pak, 2 mili per liter. Jadi pengendalian ini lebih diarahkan untuk menolak agar serangga ularnya masuk ke tanaman kita. Lebih cenderung menolak Pak. Jadi bukan mengobati tanaman yang sudah sakit, iya, supaya menjadi sehat, tidak,
tetapi menghindari agar serangga penularnya itu berterbangan di seputar pertanaman kita sehingga akan semakin parah nanti serangannya. Ya. Baik, berikutnya lagi Pak Bagus, ada lagi? Nah, ini Pak, hanya itu Pak. Jadi nanti bergantian dengan insektisida kimia Pak. Ya. Jadi nanti boleh menggunakan 2 kali, 4 kali, baru kita gunakan dengan insektisida kimia yang biasa kita pakai adalah thiamethoxam. Itu fungsinya untuk mematikan nimfa Pak, mematikan nimfa yang kemungkinan ada di situ. Oke. Itu bersifat kontak ya? Kalau tidak, Bapak? Pestisida kontak? Iya, thiamethoxam ini Pak. Oke, jadi nimfa itu serangga mudanya, pemirsa. Ya. Serangga muda ini biasanya pergerakannya masih relatif pendek nih, karena dia belum tumbuh sayapnya ya. Ya. Sementara itu yang serangga muda ini segera dibunuh menggunakan insektisida yang bersifat kontak. Kemudian serangga dewasanya digunakan insektisida yang bersifat penolak sehingga dia akan masuk di areal kebun kita. Ya. Ada lagi yang harus dilakukan Pak Bagus? Saya cukup Pak. Baik, kalau gitu pemirsa, jadi gini, serangan penyakit kuning ini sudah merebak seluruh Indonesia, bukan hanya pada tanaman cabai, tetapi juga pada tanaman yang lain, sayuran yang lain, terong, kacang panjang, buncis, lain-lain, tomat, itu sudah mulai terserang. Sehingga kita memang betul-betul harus waspada, peduli dengan ini, pengendalian. Kalau tanaman sudah sakit tidak bisa diobati. Yang harus kita lakukan adalah mencegah agar tanaman kita tidak tertular oleh virus itu, oleh virus begomovirus itu, yang ditularkan oleh serangga kutu kebul atau Bemisia tabaci. Jadi mencegah itu lebih efektif daripada mengobati untuk virus kuning. Bagus ya Pak, ada tambahan Pak. Ya. Yang fungsi jagung tadi Pak, jagung tadi Pak, ya. Samping secara ini dia membentengi Bemisia dan tidak masuk ke dalam tanaman cabai, ternyata jagung juga mengundang musuh alami dari Bemisia Pak. Oke. Terutama predator dan parasitoid. Baik. Seperti dari famili Coccinellidae, bisa ada juga yang Lepidoptera, Diptera, ya. Dan ada juga Ungo, dia yang membunuh Bemisia ini Pak. Baik, terima kasih Pak Bagus. Jadi selain sebagai border, apabila Bemisianya hinggap di tanaman jagung itu juga menjadi shelter, menjadi tempat bernaung dan berkembang. Refugia Pak ya, refugia, tanaman refugia. Musuh alami Bemisia. Sehingga nanti kalau musuh alaminya berkembang di situ, Bemisianya hinggap, maka Bemisianya akan dimakan. Jadi pemirsa, itu yang harus kita lakukan. Sekali lagi mencegah lebih baik dan lebih efektif dalam pengendalian virus kuning ini daripada mengobati. Selamat mencoba. Pak Bagus, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Sudah? Oke. Pak Bagus asik nih. Jadi yang tadi kenapa saya potong? Karena itu aja sudah 18 menit.